Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Suara saya jelas ya, Fikram ya? Fikram, suara saya jelas? Tabe dok, jelas dok, tabe. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Untuk CSL Muskulo itu kan untuk materi yang saya diberikan oleh Sekblok, oleh Kontrablok itu mengenai physical exam ekstremitas superior, ekstremitas inferior, sama spine. Yang awalnya mungkin besok baru saya bawakan materinya, cuman karena ada yang berhalangan saya coba menggantikan. Sebagian dari materi yang akan saya bawakan besok, saya bawakan ini hari, dan selebihnya akan saya lanjutkan besok hari. Oke, musculoskeletal examination. Jadi untuk hari ini kita diskusi mengenai upper extremity examination. Nah, kita ketahui untuk upper itu kita bisa lihat dari gambar, mulai dari clavicular, ya, scapula, termasuk processus acromial, masuk ke humerus, ya, elbow, radius ulna, wrist joint, sama hand. Nah, ini memang untuk semester 2, saya berharap kalian punya anatomi sudah cukup bagus ya, karena kalau misalnya masih kurang bagus, itu mungkin kalian agak sulit untuk mengikuti materi ini ya, atau untuk mengikuti CSL. Untuk shoulder ya, kita bahas shoulder yang meliputi clavicle, scapula, dan humerus. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini ada otot-otot ya, yang ini saya gambar coba. Yang ini pectoralisnya, kemudian ya, ini yang diamnya, otot-otot ya, ini latissimus dorsi dan teman-temannya, ini trapezius yang di belakang. Untuk boninya ya kita lihat bersama, sama seperti gambar sebelumnya. Kita mulai dari sini ya, dari sternoclavicular, kemudian menuju ke acromial, kemudian ke coracoid, ke tuberosity. Ya, ini yang untuk anterior aspek dari shoulder yang kita ketahui bersama. Yang otot yang paling sering berperan pada shoulder itu ada SITS ya, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini hanya gambaran umum saja untuk shoulder joint. Oke, untuk fungsi anatominya yang tadi udah saya tunjuk satu persatu. Untuk sternoclavicular, acromioclavicular, scapulothoracik, glenohumeral. Nah, ini yang memfasilitasi ekstremitas atas kita ya. Kalau ada yang terganggu, ya nanti kita bahas di masing-masing topik. Yang pertama, ya setelah anamnesis pastinya, kita melakukan inspeksi. Secara umum, itu untuk muskulo ya, secara umum agak sedikit berbeda dibandingkan dengan pediatrik atau internis ya, yang dimana di muskuloskeletal kita lebih sering membahas mengenai inspeksi ya, kemudian palpasi, range of motion, sama neurovascular distal ya. Hanya saja untuk neurovascular distal untuk sesi ini kita tidak bahas secara detail ya, secara
terperinci karena kami berharap untuk neurovascular distal itu dibahas di skill lab blok yang lain seperti kardiovaskular sama neurolog. Untuk inspeksi ya pastinya kita selalu melihat ya pasti yang namanya kita melakukan inspeksi pada bagian shoulder, mau tidak mau, suka tidak suka, pasien harus dibuka bajunya ya. Makanya nanti kalau kalian mendapatkan modul kalian harus baca item per item ya secara sistematik yang ya mungkin idealnya ya kita harus menjelaskan ya ada tuh yang sebelum kita melakukan physical exam ada namanya pendahuluannya seperti memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan apa tujuan kalian melakukan physical exam, kira-kira apa misalnya ibu harus buka bajunya segala macam ya. Takutnya kalau kalian edukasi di awal tidak bagus, nanti ada ketersinggungan ya. Kok buka baju kok begini ya. Jadi harus edukasi mau tidak dilakukan physical exam ya. Beda seperti di hand, yang kalau di hand ya kita tidak usah buka baju ya, terutama yang pakai lengan pendek atau di elbow ya. Tapi kalau untuk gadis ya atau perempuan, orang tua, ibu-ibu pun tetap kita harus minta izin untuk melakukan pemeriksaan ya. Oke, untuk anterior kita bisa lihat selalu melihat asimetrik atau simetrik dari shoulder ya. Oh, ini tampak simetrik, oh tampak asimetrik. Ya, idealnya kita selalu mulai daerah yang sehat ya karena kita membandingkan selalu kontralateralnya. Apakah memang pada dasarnya ini bentuk seperti ini ya dari lahir misalnya atau memang ada cedera atau problem di aspek tertentu. Nah, yang pertama ya inspeksi simetriknya, kemudian ada tanda-tanda inflamasi pasca trauma misalnya. Kalau inflamasi ya mungkin kalian sudah tahu ya, sudah diajar di BMD atau di DDT yang color, dolor, rubor, ya tumor, function of lesia itu kalian bisa melihat ya mulai dari yang tadi mulai dari sternoclavicular sampai ke greater tuberosity. Nah, untuk anteriornya kalian bisa lihat, kemudian ada tanda-tanda infeksi, scar, bekas operasi sebelumnya misalnya, ya, atau ada pus atau discharge, ada keluar cairan misalnya, ya, tanda-tanda infeksi. Oke, kemudian untuk di posterior, ya, kalian bisa melihat yang paling sering scapula, yang paling nampak, ya. Nah, scapula kalian bisa lihat kalau mungkin pasien dengan obes atau overweight mungkin agak sulit kalian untuk menilai ya. Nah, tapi kalau pasien yang kurus ya itu scapula tampak ya. Kita bisa lihat lagi simetrikal atau asimetrik. Nah, karena ada beberapa kasus seperti brachial plexus itu biasanya ditemukan adanya asimetrik pada scapula. Kemudian selain itu, simetrik asimetrik kalian ya sama seperti pemeriksaan inspeksi yang lain, ada udem, ya, ada hematom, ada scar, ada tanda-tanda inflamasi, ada tanda-tanda infeksi, ada luka, ya, jejas, hematom dan sebagainya. Begitu pula di lateral, ya di lateral kalian bisa lihat juga sama seperti inspeksi yang anterior maupun posterior. Kemudian ada beberapa kasus yang ini kita bisa lihat yang sebelah kiri itu dia adanya semacam saya kembang ya ini sama ini ya ini ada step deformity ya di daerah shoulder kanan. Itu kemungkinan terjadi dislokasi dari acroclavicular joint ya. Sedangkan yang sebelah kanan, sorry saya ubah warna ke kuning. Yang ini itu sulcus sign, itu tanda dari instability dari femoral head atau instability dari shoulder joint atau glenohumeral joint. Nah, kemungkinan adanya dislokasi atau subluxation. Oke,
Yang lain ya sama, kalau ada tanda-tanda infeksi, trauma, jejak segala macam ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke pemeriksaan palpasi, inspeksi palpasi. Nah, di palpasi yang namanya tadi kita bisa lihat kerangka secara umum untuk upper extremity itu mulai dari suprasternal nodes ya, kemudian clavicle dan ke distal, ke lateral dan distal dari ekstremitas. Untuk suprasternal nodes ya mungkin kalian bisa nanti mencoba sama saudara, adik ya, atau orang tua ya, untuk melakukan pemeriksaan ini biar nanti ketika kalian skill lab itu sudah terbiasa ya, terutama yang pasien kurus karena lebih jelas dibandingkan pasien yang agak obes atau overweight. Nah, suprasternal nodes ini kita mulai ya dari sisi tengah tubuh. Kita berada di depan pasien, pasien boleh duduk, boleh berdiri, tapi selayaknya kalau beberapa pemeriksaan kita bisa melakukan dalam posisi duduk, santai, rileks, itu lebih baik dibandingkan dengan pasien yang berdiri. Kemudian kita melihat ya, sudah jelas di gambar, menggunakan index finger sama middle finger ya, jari telunjuk sama jari tengah untuk melakukan palpasi secara gentle ya, jangan juga terlalu keras karena ada beberapa pasien yang mestinya tidak pain karena kalian terlalu keras caranya untuk mempalpasi, menekan ya jadinya pain ya. Lihat apakah ada pain atau tidak di daerah suprasternal nodes ya. Kemudian suprasternal nodes itu berada di antara dua clavicle, kiri maupun kanan. Kemudian setelah itu kita mengarah sedikit ke atas superior ya dan ke lateral ya, ke lateral tubuh ya. Saya coba gambarkan ini suprasternal, ini suprasternal tadi ya, yang namanya mungkin saya coba mengingatkan kembali ya karena kalian baru semester 2 untuk arah-arah ya. Ini kalau gini kita ke lateral kiri, ini ke lateral kanan ya, ke atas superior ya, ke bawah inferior. Nah, untuk sternoclavicular itu ya dia mengarah ke superior ya, dari suprasternal nodes ya, dari ke atas sama ke lateral ya. Jadi kurang lebih titiknya kalau yang di kontralateral, kalau di kontralateral side-nya itu berada di ini ya. Ada sternoclavicular joint. Nah, yang kita tekan ya yang di seberangnya. Biasanya ya kita bisa menggunakan kedua tangan pemeriksa ya. Kita bisa berhadapan, kita mulai dari tengah ya, kita susurin ya antara yang kan selalu nih kita mau bandingkan ceritanya antara yang sehat dengan yang sakit ya. Apakah ada perubahan dari kontur atau tidak, ataukah adanya perubahan sensasi atau tidak, ada pain bertambah atau tidak di sisi yang sakit atau sisi yang kita curigai atau sisi yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, kita mulai bertahap menggunakan dua tangan, boleh ya kalau misalkan kalian paling bagus sih dengan menggunakan kedua tangan. Kalian bandingkan. Nah, kalau tidak ya bisa kalian mulai saja dari yang kita periksa saat ini. Nah, itu mengarah superior dan lateral dari suprasternal nodes atau dari center dari tubuh ya. Kita meraba itu di antara sternum sama clavicula. Nah, itu disitulah letaknya sternoclavicular joint ya, yang menghubungkan antara clavicula sama sternum. Ada beberapa pasien yang terutama pasien degeneratif, orang tua yang mempunyai komorbid, itu biasanya dia ada keluhan pain di daerah tersebut. Setelah kita periksa, ya kasus degeneratif itu bisa terjadi artritis di daerah sendi sternoclavicularnya.
Kemudian beberapa kasus yang misalnya trauma ya, terjatuh, terbentur daerah shouldernya, ada beberapa kasus itu bisa terjadi juga dislokasi sternoklavikular. Misalnya dia displace-nya ke arah atas ya. Jadi dia lebih superior nih dibandingkan yang sisi sehat. Atau dia lebih ke lateral. Ya tergantung dia displace-nya ke arah mana. Nah, biasa itu lebih menonjol dibandingkan yang sisi sehat. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke arah lateral dari sternoklavikular tentunya. Ya. Kita terus menyusuri ke lateral, ya kita bisa melihat pada gambar klavikula. Mungkin kalian sambil kuliah, kalian bisa juga merasakan sendiri ya. Kalian punya klavikula ya, mulai dari suprasternal, kemudian sternoklavikular, kemudian mengarah ke lateral lagi ada klavikula. Nah, itu kalian bisa sambil melihat gambar, kalian meraba diri kalian sendiri ya. Ataukah nanti setelah materi ini bisa diperagakan ke keluarga. Lateral kita meraba klavikula. Nah, di mana klavikula itu ya surface-nya pasti smooth ya, tidak ada deformitas ya. Kemudian kita meneruskan ya palpasi tersebut sampai ke lateral, di mana ada beberapa kasus, terutama kasus trauma ya. Ya dari inspeksi kadang-kadang kita lihat ada skin tenting atau ada tulang yang menonjol di bawah kulit. Nah itu kemungkinan fraktur jelas ya, atau kalau tidak ada tanda-tanda akut inflamasi, akut trauma, tidak ada riwayat trauma sebelumnya, mungkin dia pernah ada jatuh waktu kecil yang enggak tahu lah, enggak sadar, tiba-tiba dia malunion bisa saja ya. Kalau ada kasus trauma, kemudian ada tanda-tanda akut inflamasi ya, jelas udem ya, hematom lah segala macam ya, kemungkinan ada fraktur di klavikula. Apalagi kalian pada pemeriksaan palpasi kalian meraba ada krepitus, ada penonjolan, terus permukaannya tidak mulus ya, ada misalnya lebih menonjol atau boni prominent di daerah shaft, yang di daerah kontralateralnya itu masih smooth. Nah, itu kalian patut curiga ada problem di daerah klavikulanya, apalagi disertai dengan adanya keluhan pain. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke arah acroclavicular joint. Nah, pada kasus acroclavicular joint ya, ini bagian lateral dari klavikula yang menghubungkan yang namanya acromioclavicular joint, berarti yang sendi antara akromial dan clavikular, sama seperti yang joint sebelumnya, sternoclavicular, antara sternum sama clavikula sendinya. Untuk acromioclavicular ya itu kan ujung lateral dari clavikula dan medial aspek dari akromial. Kenapa? Karena setelah ini kita akan menuju ke akromial. Nah, untuk acroclavicular joint ini dia lebih ya, mungkin kalau kalian bisa meraba lagi diri kalian, itu lebih superior dibandingkan akromial. Jadi semacam dia naik ke puncak, tiba-tiba turun. Nah itu yang pada saat turun itu sudah kalian raba yang namanya akromial atau akromion. Nah pada beberapa kasus ada pain ya di daerah tersebut, ya kemungkinan ada subluxasi ya atau dislokasi, terutama pasien trauma, atau ada beberapa kasus hanya inflamasi, tidak ada riwayat trauma ya. Itu bisa jadi terjadi arthritis di daerah AC joint ya, peradangan di daerah sendi AC joint. Kemudian ya kita lanjut lagi di akromial ya. Nah, akromial kita bagian lateral ya dari AC joint. Kita palpasi akromial ini sampai ke bagian posterior. Jadi
kita bisa menggunakan ibu jari kita untuk menekan bagian anterior dari akromial, ya, kemudian posterior aspeknya dengan menggunakan ibu jari, dengan menggunakan jari telunjuk. Bisa kita kombinasi, kadang saya menggunakan dengan jari telunjuk dan jari tengah untuk mempermudah, ya. Terkadang beberapa pasien yang mengeluhkan adanya pain, ya, post trauma, ya, kita patut curigai ada fraktur di akromialnya. Kemudian setelah akromial kita turun sedikit, ya, kita turun sedikit inferior dan lateral aspek dari akromial, kita dapat meraba, ya, namanya greater tuberositas dari humerus, ya. Nah, ini yang GT, ya, kita bisa singkat GT. GT ada dua, GT di humerus dan GT di femur. Untuk GT di humerus, ya. Nah, ini agak sedikit sulit lagi pada pasien dengan overweight, ya. Kenapa? Karena di sekitar situ ada yang namanya deltoid, ya. Pada beberapa kasus itu agak susah-susah untuk meraba, ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting kalian tahu kalau misalnya GT itu ya berada di lateral aspek dari akromial sedikit ke inferior, sedikit di bawah, ya. Karena beberapa kasus ya kalian bisa juga menentukan dari physical exam, ini kemungkinan dia ada problem, terutama pasien trauma, ya, ada problem nih di proximal humerusnya. Nah, kalian bisa patut curiga ada fraktur misalnya, ya. Nah, setelah dari GT, ya, kalau ini mungkin saya mencoba gambar yang di sisi yang sehat, ya. Ini GT, ya, greater tuberosity, ya. Ini sedikit ke medial, ya, kita menemukan ada atau meraba namanya coracoid process. Sorry, saya pakai warna lain. Kalian bisa menemukan yang namanya coracoid process, ya. Nah, ini coracoid process pada beberapa kasus, ya, ini bisa fraktur juga, ya. Pada beberapa kasus, bukan pada beberapa kasus, ya. Ini secara umum ini memang pain, ya. Kalau ditekan itu pain, ya. Cuman lagi-lagi untuk membandingkan ini kasusnya ada sesuatu pada coracoid ini, ya kita harus bandingkan pain-nya, nyerinya sama enggak dengan yang contralateral side, ya. Kita periksa lagi yang sehat. Kalau pain-nya sama, ya berarti dianggap normal, ya. Tapi kalau pain-nya lebih berlebih di daerah yang kita periksa, ya patut kita curigai ada problem di daerah tersebut. Nah, kita ketahui coracoid process itu tempat, ya, origonya dari beberapa muscle. Nah, itu yang bagian anterior. Kita menuju ke bagian posterior, ya. Nah, kita bisa lihat ini kalau kita melihat di gambar itu yang di depan yang merah ini, sorry, ini klavikula, ya. Kemudian yang kuning ini kita bisa melihat akromialnya, ya. Kemudian kita mengarah ke arah posterior mediali, itu kita bisa menemukan atau kita bisa meraba yang namanya spine of scapula, ya. Ini ya, sama ini. Nah, kita bisa meraba, ya, spine of scapula. Nah, itu mengarah ke posterior medial, ya, mendekati tulang belakang. Nah, kalau kita bisa lihat ini gambar, ya, idealnya untuk scapula, ya, level dari processus spinosusnya, ya, itu setinggi dengan, kita lihat, saya gambar warna hijau, ya. Nah, ini selevel dengan torakal 3, ya.
Nah, ini tidak mutlak torakal 3 ada ya. Ada beberapa khusus untuk yang ini spine of clavicle-nya. Nah, pada umumnya kita bisa memeriksa lagi, saya ambil gambar apa lagi ya ini. Untuk tip dari medial aspek itu, medial aspek dari scapula itu dia sejajar dengan torakal 2. Tapi untuk spine of clavicle dia sejajar dengan torakal 3 ya. Nah, nanti kita bahas lebih detail di pemeriksaan tulang belakang juga. Kenapa? Karena ini menentukan level mana yang kita palpasi, level mana yang ada trauma, level mana ada keluhan ya. Kenapa? Karena pada pemeriksaan fisik dan kita ingin konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang X-ray, biasanya kita kemungkinan dia problemnya di bawah T4 atau di bawah T3 ya. Nah, karena kita physical exam-nya oke. Nah, jadi pada saat kita meminta untuk di foto ronsen ya kita bisa fokus langsung. Saya curiga di bawah T3 ini, di bawah spine of clavicle, problem dari vertebrae-nya mungkin T4, T5, T6. Nah, saya bisa fokus. Jadi tidak usah saya terlalu detail awal memperhatikan di cervical atau T1 ngapain ya, problemnya di daerah T3, T4 kok ya. Itu kalau kalian tahu batas-batasnya, kalian tahu apa selevelnya ya. Oke, kemudian nah setelah kita spine of clavicle ya kita meraba medial aspek ya dari scapula atau medial border dari scapula. Nah, kita terus ya superior dari medial aspek itu kita palpasi ya. Idealnya yang tadi yang saya katakan untuk tip ya, tip dari medial aspek itu sejajar dengan torakal 2 pada vertebrae ya. Nah, sedangkan untuk inferior itu sejajar dengan T7 ya. Kalian bisa nanti jadi pedoman ketika kalian melakukan physical exam di scapula maupun di vertebrae. Kita raba lagi ada berapa kasus kok ini dia tidak melekat ya, tidak fix ya, kemungkinan dia ada di situ weak di daerah muscle-nya mungkin ya. Itu yang paling sering terjadi, atau fraktur di medial aspek dari scapula. Meskipun itu kasus untuk fraktur scapula itu biasanya dengan high energy ya, mungkin kalian akan lebih detail nanti pada blok traumatologi. Oke. Kemudian kita lanjut ke lateral aspek ya, lateral border dari scapula. Nah, ini yang lebih sering terjadinya fraktur di daerah lateral dibandingkan di daerah medial. Kita bisa lihat ini ya lateral aspeknya, ini di gambar ya. Nah, kita lateral aspek berarti kita meraba dari inferior tip inferior dari atau inferior angle dari medial aspek menuju ke superior lateral ya, menuju ke atas dan ke lateral dari medial aspek scapula. Nah, ini ada berapa kasus, misalnya kita meraba juga terkadang selain pain di scapula ada problem di muscle-nya ya, yang melekat pada daerah tersebut. Oke, untuk di shoulder itu kita sudah selesai untuk palpasi di regio shoulder. Kemudian kita melanjut ke range of motion. Untuk range of motion daerah shoulder itu kita bisa lihat di gambar. Kita melakukan gerakan tangan kita ke depan, ya itu namanya fleksi. Ya, mungkin kemarin saya kurang tahu apakah sudah dibahas sebelumnya ya di anatomi untuk gerakan dari masing-masing joint ya. Nah, kalau tidak saya mengulangi di sesi examination ini, untuk shoulder itu flexionnya kita melakukan gerakan ya. Tidak apa-apa kalian bisa juga melakukan gerakan di rumah ya.
flexion nih sampai sebatas mana ya, idealnya kalau flexion itu pada dari sisi tubuh ya kita arahkan ke depan dengan posisi elbow ekstensi ya lurus ke depan, itu idealnya bisa sampai 180 derajat ya, normalnya, yang notabene mungkin kalau kita lihat ya bisa sampai di sejajar dengan kalian punya telinga ya. Kalau misalkan kalian tidak mampu ya mungkin ada problem di daerah shouldernya ya. Kenapa ini penting? Nah, pada klinisnya ya kalian bisa tahu sebatas mana sih, apakah ada kontraktur ataukah ada pain ya, inflamasi di daerah rotator cuff atau di daerah sendi-sendinya, tendon-tendonnya di sekitar shoulder joint ya. Nah, kalian bisa tahu ya nanti untuk special testnya nanti di belakang untuk dibahas masing-masing aspek yang sering terjadi penyebab pain dari shoulder. Fleksi 0 sampai 180 ya. Kemudian ekstensi bisa 0 sampai 45 derajat ya. Bukan bisa, maksudnya maksimal sampai 45. Kalau ekstensi kita arahkan ke arah posterior, kita punya ekstremitas ya, upper ekstremitas menjauhi bokong. Kemudian eksternal rotasi. Eksternal rotasi itu bisa sampai 0 sampai 90 derajat. Eksternal rotasi itu idealnya kalian seperti orang mau terbang gimana ya, mengepakkan sayap ya, kayak sayap. Kemudian kalian luruskan ya, luruskan atau mengabduksi. Kalian punya shoulder, kemudian setelah abduksi ya dalam posisi anatomis kalian memfleksikan elbow ya 90 derajat. Kemudian ya artinya kalau kalian fleksikan 90 derajat elbow itu kalian kalian punya apa sih namanya itu, sorry ini saya coba peragakan ya. Nah ini kan lihat gambar saya ya, ini agak sulit seperti ini. Nah ini kan abduksi ya, abduksi shoulder ya. Normalnya kan bentuknya begini ya, 90 derajat lah. Nah ini normal posisi ya dari shoulder abduksi. Nah kita eksternal rotasi, sampai 90 derajat ya, maksimal ya. Kadang-kadang pada beberapa kasus itu bisa sampai 100 derajat ya, tapi dengan mencapai 90 sudah cukup. Kalau macam saya masih bisa ke arah belakang ya, masih bisa menjauhi. Nah kalau dia internal rotasi, nah ini kan dia normalnya begini ya. Nah, dia kan normalnya begini ya. Kalian melakukan internal rotasi ke arah bawah ya. Nah, itu maksimal ya. Saya juga ini maksimal sudah 90 deh, sudah mentok. Ya, itu yang digambar, itu yang gambar yang di bawah. Gambar yang ini yang internal rotasi ya. Normalnya begini, kemudian dia internal rotasi, ke atas eksternal rotasi ya. Ke depan kan tadi fleksi, ke belakang ekstensi, sesuai dengan gambar jelas ya. Nah, kemudian untuk abduksi yang jelas tadi juga sudah saya lakukan abduksi ya, abduksi bisa sampai ke 180 derajat, bahkan saya pengading 180 bisa ya, 170 maksimal ya rata-rata ya. Kalau kalian bisa dapat 180 juga tidak ada masalah ya, karena bisa sampai ke samping telinga juga. Untuk adduksi ya, adduksi itu bisa sampai 45 derajat ya, dia menyilang di depan tubuh kita. Oke. Nah, ini terkadang ada beberapa teman-teman yang agak bingung kalau adduksi dengan abduksi ya. ADD sama ABD. ADD ya adduksi, D dekat, mendekati senter tubuh ya. Ya kalau ada satu dekat, ya satu jauh ya, menjauhi ya. Abduksi itu menjauhi, tapi untuk ADD sama ABD kalian cukup hafal satu deh, karena yang satunya pasti kebalikannya ya. Adduksi ya dekat ya, mungkin kalian sudah diajar pada topik-topik sebelumnya ya.
Saya hanya berusaha mempermudah kalian untuk mengingat biar tidak terbalik antara ADD sama ABD. Oke, untuk special test, drop arm test. Nah, drop arm test ini pada prinsipnya pasien mengabduksikan ya. Makanya itu yang penting range of motion. Kenapa? Karena pada special test ini kalian akan menyebut nanti tindakan apa yang kalian lakukan biar tidak terbalik. Saya dalam melakukan drop arm test dok, saya melakukan aduksi, padahal maksudmu itu abduksi ya. Atau kadang-kadang kita menyingkat ABD atau EDD, atau aduksi EDD. Untuk kasus ini drop arm test, special test itu kalian berada di samping pasien boleh, di depan pasien sih boleh, dalam masalah. Cuman yang pada prinsipnya kalian membantu secara pasif untuk mengabduksikan ekstremitas pasien. Ya. Kalian mengabduksikan kurang lebih 90 derajat. Kemudian kalian pertahankan di situ, ya, mentok ke situ, dan kalian menginformasikan ke pasien untuk mempertahankan posisi tersebut. Setelah itu, suruh pasien, Pak, Bu, bisa dikasih turun bertahap. Ya, pada beberapa kasus, dia tidak bisa langsung jatuh. Ya, tidak bisa. Atau kadang-kadang dia mencoba untuk mempertahankan abduksi 90, turun 80, 70, 60, 45, 30. Kalau bisa slowly dia ya, bisa perlahan dan tidak ada keluhan, ya kemungkinan tidak ada masalah dengan rotator cuff-nya ya. Tapi pasien-pasien ya dengan langsung drop dia punya arm ya langsung jatuh karena tidak mampu mempertahankan, mungkin karena pain atau weak, ya berarti ada problem di daerah rotator cuff-nya ya, atau di daerah otot-otot yang sebagai stabilitas dari sendi glenohumeral atau sendi shoulder. Oke, kemudian spesialitas berikutnya. Nah, karena kita ngomong tentang shoulder, ada beberapa otot ya yang melekat, ada tendon juga ya. Sekitar situ kita mau pastikan ada tendinitis di daerah masing-masing tendon ya. Yang tadi yang di awal saya sudah jelaskan, nanti bisa kalian buka lagi di buku anatomi yang mana namanya, kalau kita itu selalu menyingkat SITS, SITS ya, untuk rotator cuff muscle ya, otot-otot rotator cuff atau otot-otot yang stabilitas dari shoulder yang selalu terganggu. Yang pertama supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Nah, untuk mengetahui masing-masing yang cedera, injury, ya ada namanya special test. Nah, tadi secara umum drop arm test. Nah, ini secara masing-masing spesifik untuk masing-masing tendon atau muscle. Yang pertama supraspinatus, MTK test ya. Nah, ini dengan posisi abduksi 90 derajat ya dari pasien, sedikit fleksi ke depan ya. Pertama abduksi dulu, terus dimajukan sedikit ya 30 derajat lah secara teoritis. Kemudian dia melakukan internal rotasi ya dengan posisi ya elbow tetap ekstensi lurus ya. Nah, tadi kan yang saya praktekkan bengkok ya atau terlipat atau fleksi, ini dia lurus. Ekstensi dari elbow, kemudian di internal rotasikan. Nah, kalau dia internal rotasi diputar ke bawah, otomatis yang normalnya ibu jari thumb kita itu dalam posisi netral itu mengarah ke atas, ke langit-langit ya. Pada kasus ini kita internal rotasikan sehingga kita punya thumb atau ibu jari mengarah atau menunjuk ke lantai ya. Kemudian dalam posisi ini pasien disarankan untuk melawan ya, melawan resistensi yang diberikan oleh pemeriksa. Jadi pemeriksa itu menekan ke arah bawah ya. Ini sesuai dengan gambar, dia mendorong. Nah, ini dia mempertahankan. Kalau dia mempertahankan, dia pasti akan berusaha untuk mengangkat. Nah, pada beberapa kasus
dia tidak mampu untuk mempertahankan, berarti ada problem di daerah supraspinatus, atau dia bertambah pain-nya, kemungkinan ada problem di supraspinatus. Nah, untuk yang tadi yang saya katakan, ini dengan posisi, ini dengan posisi pertama dia abduksi 90 derajat, kemudian dia sedikit fleksi forward ya, 30 derajat ke depan sedikit ya, dengan posisi elbow ya. Kalau kita ngomong elbow ini karena mungkin kalian semester 2 jadi saya agak detail untuk menjelaskan, karena kalau tidak nanti bingung untuk di pertemuan berikutnya. Ini elbow ya, ini lurus extend dia. Kalau dia fleksi dia pasti bentuknya begini. Nah, dia punya tangan di sini ya, jari-jari di sini. Oke. Yang special test berikutnya untuk menilai infraspinatus muscle, atau di daerah sekitarnya bisa ada tendinitis atau disruption daerah muscle maupun tendonnya. Untuk infraspinatus atau lateral rotation leg sign, itu kita menginstruksikan ke pasien untuk melakukannya. Kalau kita lihat dari gambar dengan posisi abduksi ya, ini abduksi yang menjauhi ya, ini kan awalnya tangannya di sini ya, kemudian dia mengabduksikan ya, menjauhi kurang lebih 90 derajat. Jadi dia dapat posisi ini ya. Sorry, ini maksudnya 90 derajat. Nah, kemudian setelah itu dia melakukan fleksi elbow juga 90 derajat ya. Sama seperti tadi di range of motion, ini fleksi elbow 90 derajat. Nah, sudah itu dia melakukan eksternal rotasi. Ini didorong ke belakang ya. Nah, ini dorong belakang, kemudian disuruh untuk mempertahankan posisi tersebut ya, didorong ke posterior ya untuk eksternal rotasi. Nah, pasien-pasien yang tidak mampu atau pain untuk mempertahankan posisi ini ya, kemungkinan ada problem di daerah infraspinatus muscle-nya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan special test yang berikutnya. Nah, ini Hornblower sign. Nah, ini Hornblower sign ada yang sifatnya ada dua lah ya. Cuman ini yang paling mudah untuk dipraktekkan. Nah, ini kita untuk melihat dia punya sendi yang lain ada problem di tendon atau di muscle yang lain. Nah, yang pertama itu kita menyuruh untuk pasien melakukan abduksi dari shoulder, kemudian kita melakukan fleksi dari elbow. Jadi penampakannya seperti kita memegang ya mulut kita dengan menggunakan dua tangan. Nah, pada beberapa kasus ya yang dia tidak mampu untuk mempertahankan dia punya posisi ya, jatuh ceritanya ya, dia jatuh seperti yang di gambar B. Nah, itu di gambar B dia tidak mampu untuk mempertahankan abduksinya ya. Disuruh gapai dia punya mulut, dia tidak mampu, sedangkan yang di sisi sehat yang sebelah kanan itu dia mampu untuk mempertahankan posisinya dengan posisi abduksi. Nah, pada pasien-pasien seperti ini dia juga tidak mampu untuk mempertahankan, ya ada problem lah di daerah shoulder-nya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan lift off test ya, atau Gerber test ya. Lift off test, nah ini untuk menilai subscapularis ya, dari tendon
Ya, nanti kalian buka lagi anatomi yang mana supra, infra, teres, yang mana subscapularis. Nah, pada prinsipnya untuk lift of test ini itu kita bisa lihat pada gambar pasien menaruh ya dorsum hand. Dorsum hand itu punggung tangan ya di daerah lumbar spine, di tulang belakang bagian bawah ya, di daerah punggung bawah lah. Pertama kita suruh tempelkan di daerah lumbar spine ya atau lower back. Kemudian kita menginstruksikan ke pasien, menyuruh, oke, silakan untuk dijauhkan punggung tangannya ke arah belakang lagi ya, seperti gambar B. Nah, pada beberapa kasus yang dia tidak bisa untuk menjauhkan punggung tangan ke arah posterior ya, itu kita curiga ada problem di otot subscapularisnya ya. Tapi kalau pasien ini pada gambar ini itu dia mampu menjauhkan dari lower back-nya dan mempertahankan ya, bisa maintain ya, berarti dia punya subscapularisnya masih intak. Oke, itu yang untuk shoulder. Kita lanjut ke pemeriksaan fisis di elbow ya. Ini elbow, ini sendi yang di bawahnya shoulder lagi ya. Kalau kita dari gambar ya mungkin kita bilangnya siku ya. Untuk siku, nah ini kita melihat dari posisi posterior yang sebelah ini ya. Saya coba menggambar di sini humerusnya ya. Ini humerus ya. Di sini ada fossa sebenarnya, fossa humeral ya. Ini fossa. Di sini kalau dari lateral ini fossanya. Nah ini dengan posisi ekstensi ya. Kemudian di bawahnya itu ada ini oleh kranonnya atau ulna, kemudian ada radial, ada radius. Nah ini posisi radiusnya ya. Radius, ini ulna ya. Oleh kranon, ini dalam posisi lateral yang gambar C. Ini untuk lateral dari humerus. Ini saya mengulang kembali dari anatomi kalian, sudah diajar. Oke. Nah, ini kalau kalian tahu anatomi ini, kalian bisa melakukan palpasi masing-masing regio, masing-masing tonjolan atau body prominence ya. Bahkan kalau kalian tahu origoinsersi dari flexor dan extensor tendon, kalian bagus untuk memahami untuk special test. Nah, ini untuk anatomi secara umum ya dari elbow ya. Ini prinsipnya fungsi elbow itu untuk mendekatkan tangan ya ke arah wajah atau ke objek yang ingin kita raih ya. Mendekatkan, menjauhkan ya, itu fungsinya dari siku ya. Kemudian dia dianggap sendi yang ya, yang menggantung ya. Tapi di antara semuanya ini elbow yang cukup stabil karena cukup banyak stabilizer di elbow ya, ligamen-ligamen yang memperkuat. Kemudian saya lanjut setelah kalian tahu untuk anatomikalnya, kita masuk ke ini secara teori ya, ada humerus, radius, ulna tadi sudah gambarnya sudah jelaskan. Nah ini untuk fungsinya ini untuk elbow dia fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi ya. Ini yang paling penting, meskipun ada beberapa juga bisa valgus atau varus ya, varus dari elbow ya, tapi itu tidak terlalu signifikan untuk fungsional ya, untuk daily activity. Oke, kemudian ada humeral-ulnar joint, artikulasi dan sebagainya. Nah, inspeksi itu
sama seperti shoulder ya. Misalnya simetris dengan tidak. Nah, berhubung karena kita berada di ekstremitas bawah, ya, sorry maksudnya lebih bawah dari shoulder, ya kita bisa melihat namanya angle ya atau alignment ya dari upper ekstremitas. Nah, kita bisa melihat pada gambar A. Nah, selalu kalian kalau pasien kayak begini selalu melihat secara keseluruhan ya. Kita lihat juga yang sisi seberangnya ya, kalau memang ternyata dia dua-duanya ya mungkin memang bukan problem dari situnya pasiennya ya, mungkin oh memang ternyata dari dulu begini. Ada pasien yang benar-benar yang sebelah sehatnya itu masih normal ya. Nah, itu kalau lihat ada namanya carrying angle ya. Itu cuma nice to know buat teman-teman dari humeral kemudian intersection ke radius ulna. Normalnya yang kita bisa lihat pada gambar 5 sampai 10 ini secara teori ya. Yang paling penting kalian tahu dia slide valgus ya. Kalau valgus ya untuk mempermudah deh itu saya biasanya mengajarkan seperti ini. Namanya valgus ya. Kalian bisa gini. Ya. Oke. Nah, itu sama kayak jadi bentuknya seperti ini. Valgus. Dia menjauhi ya, menjauhi dari tubuh ya. Oke, sebentar lagi. Ini menjauhi tubuh ya. Ya, sedangkan varus ini kan ininya tuh dia mendekati tubuh ya. Nah, dia slide sedikit varus. Dia punya angle dibandingkan yang mengarah atau varus deformity. Jadi kita bisa lihat, nah ini kalau ini yang B itu terlalu valgus ya. Oke, kita bisa lihat ini terlalu valgus ya dibandingkan dengan yang ini ya. Nah, itu lebih dari 30 derajat bahkan. Nah, itu valgus deformity, berarti ada problem di elbownya ya. Kemudian ini yang cubitus varus, ini gunstock deformity ya. Yang lebih mungkin eksesif dari cubitus varus. Nah, itu cuma nama kubitus, kubital, ya varus, posisinya deformitasnya namanya varus. Nah, ini inspeksi di samping ya, tetap kalian harus melihat deh nyanyian-nyanyian sebelumnya, simetris, asimetris, alignment-nya misalkan untuk di elbow, one alignment, terus yang berikutnya itu kalian bisa nilai ada swelling, ada hematom, ada tanda-tanda inflamasi sama seperti nyanyian yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke palpasi. Nah, untuk palpasi lebih enak itu pasien dalam posisi anatomical position ya. Paling enak lagi kalau dia bisa baring ya di atas tempat tidur ya. Kalaupun dia tidak bisa kalian baringkan, bisa dalam posisi duduk dengan menjatuhkan ceritanya dia punya anggota gerak atas ke bawah ya, arah apa namanya, kayak mengikuti gravitasi ya, digantungkan seperti biasa anatomical position. Setelah itu kita meraba, ini kan karena namanya medial epicondyle. Kalau kalian lihat tadi anatominya, kita mau dari arah medial pastinya ya. Ini medial aspek ya, ini lateral aspek dari humerus. Kalau bilang epicondyle-nya ya di daerah distal dari humerus. Ini yang diraba ya. Ini lateralnya ya. Oke, kita raba ya, kita mulai dari atas ya, susurin jangan juga terlalu di proksimal. Karena distal saya dari humerus, ketemu supracondylar ribs, terus ada mungkin kalian bisa meraba juga di rumah ya, sambil kalian ikut
materi, kalian raba dari arah medial, supracondylar-ridge-nya, kemudian dapat tonjolan, prominence, ya. Nah, itu yang paling nonjol, itu teraba sekali, terutama untuk orang yang agak kurus, itu sangat jelas, bahkan ya kita lihat pun itu nampak dia punya prominent di daerah medial. Nah, itu kita terus ke bawah. Nah, itu namanya medial epicondyle, ya. Begitu pula yang di seberangnya. Yang di seberangnya itu lateral. Nah, ini sebelum kita ke lateral, nah ini untuk kasus kalau kita palpasi, ya, dia pain, kemudian kita bandingkan di seberangnya, itu tidak ada masalah, kemungkinan dia ada tendinitis, ya, tidak ada situ, atau medial epicondylitis, ya, atau ada peradangan di daerah medial epicondylnya. Nah, biasa karena adanya problem dari tendon, ya, sekitarnya dari kamen atau flexor dari tendon yang origonya di daerah medial epicondyle, ya. Jadi kalau kalian tahu anatominya enak lah. Oh, ini mungkin problemnya di flexor tendon. Kemudian ini yang kalian harus tahu karena ini akan ada di special test juga, ya. Tapi yang special test itu dengan manuver, ya, dengan memanipulasi. Sedangkan ini kalau jelas-jelas dipalpasi aja sudah pain, ya, berarti kemungkinan besar itu pasien menderita golfer's elbow. Kita lanjut ke lateral epicondyle, ya, sama seperti yang medial. Yang ini tadi yang saya katakan, kalau dia dengan posisi duduk, ya boleh menjatuhkan seperti lihat pada gambar, ya, lurus dengan posisi fleksi, dengan posisi ekstensi dari elbow, ya. Mungkin beberapa kasus bisa di sedikit slide fleksi dari elbow-nya biar otot di sekitarnya tidak terlalu tegang, ya. Jadi kalian bisa meraba betul daerah lateral epicondyle-nya. Untuk lateral epicondyle sama seperti medial epicondyle, ya, karena di situ origo dari extensor tendon yang mengarah ke wrist, ya, biasanya dianggap itu lateral epicondylitis, ya. Ada medial epicondylitis, ada lateral condylitis. Medial golfer, ya, lateral tenis. Oke, kemudian kita meraba oleh kranon, ya, kita memposisikan ini dalam posisi duduk, kita bisa untuk fleksikan elbow, ya. Sebenarnya dengan posisi ekstensi elbow juga kita bisa meraba oleh kranon, ya. Lagi-lagi saya sarankan kalian sambil meraba oleh kranon atau sikunya, ya. Ini yang dibilang tip dari oleh kranon itu sikunya, ya. Situ yang kalian raba. Tapi paling nampak itu paling teraba itu ketika kalian melakukan fleksi, ya, seperti pada gambar, ya. Lagi-lagi kita lihat ini fleksi, ya, biar tonjolannya lebih dominan. Kenapa? Karena kalau dia posisi full ekstensi, maka tip oleh kranonnya itu masuk ke dalam fossa oleh kranon, ya. Ini kalau kalian lihat pada gambar, ini kalau kalian lihat pada gambar ini kan sini oleh kranonnya, kalau dibalik dari tangannya, ya, ini oleh kranonnya. Oke, kemudian ini posisi oleh kranon pada posisi fleksi sama ekstensi, ya. Ini kalau dia posisi fleksi, ya, dia lebih nonjol, ya, dibandingkan dengan posisi full ekstensi, ya. Ini posisi jadi tonjolannya lebih dominan, sedangkan untuk yang posisi ekstensi dia punya tip dari oleh kranon, dia masuk ke fossa oleh kranon, jadi teraba tapi tidak seprominent kalau dia posisi fleksi. Nah, untuk range of motion, ya, sama seperti di shoulder, ya. Kalian bisa lihat untuk fleksi ekstensinya,
Ini untuk fleksi bisa sampai 150 derajat ya. Kalian bisa juga mencoba mempraktekkan di rumah ya. Bisa sampai segini maksimal ya, jadi nempel idealnya ya. Nempel kalian punya arm ya, atau bisa meraba kalian punya bahu. Kalau misalkan kalian punya jari-jari bisa sampai ke bahu ya, kalian bisa raba, itu normalnya ya. Bukan juga 180 ya, kalau 180 itu tidak ada yang di 180, artinya tidak ada otot yang melekat di kedua organnya, di kedua side, baik di arm maupun di forearmnya. Karena ada otot, jadi dia maksimalnya seperti itu juga ya. Kemudian untuk ekstensi, yang namanya ekstensi ya lurus ya. Ada yang namanya hyper ekstensi, kadang-kadang dia mungkin orang Makassar bilangnya ciku ya, jadi dia begini modelnya hyper ekstensi ya. Bahkan bisa lebih, bisa minus 10, 15 ya. Ada beberapa kasus yang memang dia hyper ekstensi ya, atau hyperlaxity. Kemudian ini namanya supinasi pronasi ya. Ya mungkin kalau kalian bisa memfleksikan, kemudian posisi supinasi menghadap orang minta-minta ya, atau meminta terus memberi dengan posisi pronasi ya, tangan di atas dengan tangan di bawah, 0 sampai 80 derajat. Oke, kemudian ini special test-nya ya. Ini untuk tenis elbow ya, lateral epicondylitis. Nah, ini pada prinsipnya kita melakukan manipulasi ya. Kalaupun dari kalian pada saat palpasi di daerah medial epicondylnya sudah terasa nyeri, bisa kalian memprovokasi ya dengan special test ini untuk memastikan kalau memang bertambah pain-nya, oke. Ini besar kemungkinan adalah lateral epicondylitis. Nah, dengan posisi begini kita lebih mengkontraksikan, menarik, ya, dia lebih mengkontraksikan dia punya extensor tendon ya, dengan posisi flex elbow ya, full extend ya, dari mana? Dari wrist joint ya, lihat pada gambar. Kemudian si yang merah ini adalah tahanan dari pasien ya, mengarah ke sana, mengekstensikan ya. Sedangkan ini dia menahan ya, mencoba memfleksikan yang pemeriksa ya. Ini dia berusaha untuk melakukan resisten ya, pada posisi ekstensris dari pasien untuk mengkontraksikan. Ini kan di sini nih extensor tendon nih ya, di sini origonya ya, di lateral epicondyle. Nah, ketika dikasih gini ini kan sampai ke bawah. Nah, ada namanya ini banyak nih extensor tendon ya, sampai ke extensor digitorum ya. Kalau dia fleksi, dia relax, makanya dia dipaksa ke atas ya untuk mengkontraksikan dia punya origo di sini ya. Kalau dia pain ya, terprovok dari special test ini, ya besar kemungkinan dia kena lateral epicondylitis. Nah, begitupun dengan pemeriksaan untuk golfer elbow atau medial epicondylitis. Nah, itu lagi-lagi bertolak belakang ya, tergantung dari mana dia punya problem. Nah, kalau tadi di lateral, ini medial ini origo dari flexor tendon dari medial epicondyle semuanya ya. FDP, FCR, dan common flexor lainnya itu mengarah ke distal part dari ekstremitas. Nah, ketika kita memprovokasikan dengan fleksi dari forearm 50 derajat, ini hitung-hitungan saja deh, enggak mesti 40-30, yang penting dia posisi fleksi ya. Kenapa? Karena dia posisi fleksi biar dia lebih tergang, apalagi
dengan full fleksi dari wrist joint-nya. Ya. Ini wrist-nya, sorry, mana gambarnya. Ini wrist joint-nya agak sedikit fleksi ya. Oke. Ini slide fleksi di wrist-nya. Kemudian si pemeriksa melakukan resistensi dari pasien yang sedang melakukan wrist flexion. Oke. Nah, kita masuk ke joint selanjutnya. Pergelangan tangan sama tangan ya, wrist and hand. Untuk wrist, ini kalian bisa lihat, ini kembali anatomi lagi, saya coba refresh, ini dia punya ulna, ini punya radial ya, punya styloid, kemudian ini yang satunya ini adalah carpal bone ya, ada 8 carpal bone ya, SLTP, TTCH, scapuloid, lunatum, triquetrum ya. Kemudian yang paling kecil pisiform, ini secara anatomi. TTCH dari radial, dari lateral itu trapezium, trapezoid, capitate atau capitatum, dan hamatum ya, SLTP, TTCH. Nah, ini kalian ya mungkin saya tidak terlalu detail ini ya. Yang penting kalian tahu bagian-bagian penting saja untuk melakukan physical exam. Nah, gampangnya itu ini secara umum saja, bagiannya secara dari palmar ya, dari anterior, dari palmar view ya, ini kalian bisa lihat gambar mulai dari ini distal interpalang ya, namanya distal interpalang, kemudian interpalangial, kemudian ini proximal palang ya. Di sini ya inilah tidak usah terlalu palmar. Yang penting yang join-joinnya ini yang kalian tahu ya. Karena ini yang sering melakukan, di sini juga ada distal wrist joint ya. Karena ini yang sering melakukan aktivitas untuk memfleksikan ya maupun ekstensikan dari jari-jari. Jadi kalian harus tahu juga. Ini inspeksi. Nah, inspeksi sama seperti yang sebelumnya lagi ya. Lihat ada untuk kayak tonjolan yang paling sering terjadi ya di wrist itu ganglion kyst. Nah, kemudian ada osteoarthritis nih, ada benjolan-benjolan, nodul-nodul di daerah sendi-sendi. Makanya kalian harus tahu nih sendi-sendi masing-masing nih biar kalian tidak bingung nanti ini apa. Oh, kalian harus tahu ini anatominya apa. Oh, dia ternyata ini adalah interphalangeal, distal interphalangeal joint, DIP, atau ini PIP ya. Nah, kalau untuk gambar ini kan berarti problemnya di distal interphalangeal joint, sedangkan ini proximal interphalangeal joint. Sini MCP ya. Ini yang kena ini di daerah wrist joint, ini sering terjadi ganglion kyst. Oke. Yang lain sama deh ya, ada hematom atau tidak, ada proses, ada tanda-tanda inflamasi atau tidak, ada luka, scar, bekas operasi, itu nyanyinya kurang lebih sama. Ini deformitas ya. Ini yang tadi saya bilang ada nodul-nodul ya. Proses seperti arthritis ya. Kemudian ini deviasi dari ulnar. Nah, ini semua kasus-kasus degeneratif ya. Nanti kalian baca di modul. Nah, ini pada prinsipnya untuk kita palpasi ya kalian harus tahu dong ininya masing-masing ya. Ini part dari masing-masing boninya ya. Boni termasuk joinnya yang tadi yang ada gambar DIP, PIP, MCP joint ya. Kemudian ini dia punya metakarpal, proximal palang, middle palang, distal palang, di sini wrist joint, ini carpal bone. Nah, nanti itu kalian periksa nih satu persatu, cuman untuk materi dan untuk skill lab itu kalian tidak detail untuk memeriksa semuanya. Jika memang bisa kalian menguasai lebih detail,
bagus lagi ya, mulai dari carpal bone yang agak sulit dikuasai, cuman kalian harus punya mnemonik masing-masing untuk menghafal ya. Saya melakukan tindakan begini meskipun kalian hafal tapi kalian tidak tahu letaknya di mana ya agak sulit juga ya. Nah, kemudian karena di sini terlalu banyak terlalu banyak partnya untuk di hand ya dibandingkan yang di atasnya di daerah proksimalnya. Nah, ini sama ya, sama seperti tadi, radius ulna, ini arteri, nerve, ini kalian bisa lihat pada gambar tendon-tendonnya, tapi ini tendon yang umum-umum saja, ini daerah anterior, ini tangan kanan ini ya, anterior. Kemudian ini posterior ya, ini tendon-tendon di carpal bone. Kalian salah sekalian juga sudah dijelaskan sebelumnya karpal, ini metakarpal, ini palangeal ke atas, ya. Palangeal, ini metakarpal, ini radius ulna ya. Ini nanti kalian bisa ini dengan posisi kalian bisa melihat pada gambar, kalian bisa menggunakan tangan kanan kalian dengan punggungnya mengarah ke atas tuh, karena ini namanya atau dorsal view. Kalian bisa raba, oh itu radius, oh ini radius saya ini yang nonjol-nonjol, ini ulnar saya ini yang nonjol ini ya, yang lebih nonjol dibandingkan radius kecil ulnar. Kemudian di arah distalnya itu ya disitulah tepatnya carpal bone semuanya ada 8 ya. Kalau kalian tahu lebih bagus, untuk kalian menunjuk masing-masing itu memang agak sulit. Tapi kalau kalian tahu, oh kalau arah radius di bawah di distalnya itu ada SLTP, tinggal kalian tulis SLTP, oh scapuloid, di sebelahnya lunatum. Nah, cuman ya gitu lagi ya. Kalau kalian tahu lebih bagus. Kenapa? Karena ini kemungkinan kalau kalian nanti di klinik ya, praktek atau jaga, kalian tahu, oh ini kemungkinan ini pain nyerinya di daerah carpal bone ini, mungkin ada fraktur. Nah, lagi-lagi pada saat kalian X-ray, kalian fokus di carpal bone-nya ya. Oh, kira-kira ini di daerah radiusnya, di dekat radius ini, mungkin scapuloid fraktur ini. Ya. Nah, kalau kalian ambil gambar, kalian tidak tahu, tembak-tembak saja, tunggu ekspertise, belum tentu itu kalau kalian jaga ya pengalaman deh ya. Kalau kita jaga pun itu nanti UGD itu kadang-kadang radiolognya itu tidak standby, jadi kalian hanya dikasih foto basah, ini dok hasilnya, ini belum dibaca ya sama radiolognya, radiolognya masih di rumah dok, nggak standby. Ya mau tidak mau ya suka tidak suka kalian harus bisa baca sendiri yang namanya plan X-ray. Kalau MRI, CT scan ya kadang-kadang kasus-kasus tertentu kalian harus kuasai. Tapi kalau untuk yang plan X-ray, apalagi bone, ya harus kalian tahu. Ya. Mungkin kalian akan diajar nanti untuk radiolog muskuloskeletal yang lebih detail lagi ya. Ini cuman pengantar saja. Karena kalau kalian tidak tahu anatomi, ya kalian juga susah untuk melakukan tindakan physical exam. Nah, ini kalian bisa juga mencoba ya range of motion dari tangan kalian sendiri ya, mulai dari fleksi, ini menggunakan tangan kanan ya. Ini kalian bisa contoh fleksi 0 sampai 80, ekstensi, ya. Kemudian radial deviasi, ya. Ulnar deviasi, ya. Masing-masing itu ya kalau kita secara detail, tapi saya rasa kalian tidak usah tahu lebih detail kira-kira yang bikin fleksi apa ya, otot-otot apa itu terlalu detail. Tapi kalian tahu untuk range of motion secara umum adalah ini. Kemudian MCV ya, ini tadi kita ngomong tentang ROM dari wrist joint-nya. Ini wrist joint-nya. Ini wrist. Ini yang main di sini ya. Wrist joint. Nah, sedangkan yang slide berikutnya itu adalah masing-masing joint di daerah distal ya. Metacarpopalangeal. Makanya kalian harus fokus tadi di gambar sebelumnya ya. Ini ini metacarpopalangeal.
Ini PIP ya, proximal interphalangeal joint yang fleksi, ini juga fleksi, ini 90 derajat ya maksimal. Coba kalian ini praktikan juga di rumah, ini maksimal nih 90, ini 0 sampai 100 masih bisa ya. Kemudian yang distal interphalangeal 80 kalian bisa coba juga ya. Oke. Ini untuk gerakan yang lain ya, ini untuk finger ADD, adduksi, dirapatkan mendekat semua ya. Adduction, finger ya mendekat, abduksi menjauh, senternya di jari tengah ya. Center yang tidak ada pergerakan, yang diam di tempat ini. Yang lain dia terbalik ya. Ini dia mengabduksikan, ini dia mendekatkan, abduksi. Oke. Kemudian range of motion masing-masing thumb ya. Jadi thumb itu dia ada perlakuan khusus, ada gerakan khusus, beda seperti jari-jari yang lainnya. Fleksi, ekstensi, ya abduksi, adduksi. Sedangkan untuk thumb ya ada satu position, ya sebenarnya ada satu lagi rotation, tapi nggak usah kalian ini. Tapi fokus ke kelima ya. Fleksi, ini ya, flexion thumb ya. Kemudian ini abduction atau thumb extension atau abduction atau radial abduction. Kemudian thumb ini. Kalau misalnya ini gambarnya kurang lebih ini ya. Nah, ini jelas ya. Ini sama seperti gambar, ini tangan apa? Tangan kanan ya. Ini flexion ya. Nah, ini adduction, ini extension, ini abduction, ini opposition ya. Ini untuk opposition ke semua jari ya. Mulai dari small finger ya sampai empat-empatnya bisa melakukan pergerakan. Ya. Ini apa? Adduction, abduction, ya, extension, ini flexion, ya ini opposition. Nah itu kalian bisa praktikkan juga di rumah ya. Nanti suruh juga kalian punya keluarga untuk persiapan nanti skill lab. Nah, ini untuk special test. Ini special test masing-masing. Sebenarnya yang paling sering kita ajar itu Tinel test sama Palen test ya, karena banyak kasus itu di masyarakat mengeluhkan ada namanya carpal tunnel syndrome, problem di median nerve-nya, median nerve entrapment atau apalah namanya. Pokoknya dia ada problem di median nerve ya. Nanti kalian coba buka itu median nerve sama carpal tunnel ya. Carpal tunnel kontennya ada flexor digitorum profunda, FDS, kemudian ada nerve-nya, median nerve di situ ya, dimana kalau kalian melakukan provokasi ya dengan men-tapping di atas median nerve ya, itu dia akan membuat pain atau kayak kesengat listrik sesuai dengan distribusi dari median nerve ya, di mana distribusinya ya di jari pertama, jari kedua, jari ketiga ya, dan sebagian jari keempat ya, sesuai dengan median nerve-nya. Cuman kadang-kadang orang pasien menyadari hanya jari 1, 2, 3 saja, karena 4 itu kan kalau kalian baca-baca lagi itu dia diinervasi oleh 2 ya, oleh median nerve sama ulnar nerve, tergantung dari site masing-masing ya. Kemudian Palen test ya, Palen test ya dengan melakukan tindakan fleksi dari kedua wrist ya, kurang lebih 1 menit atau 60 detik. Nah, kalau dia ada keluhan parastesis atau kram darah distal ya, terutama yang dia
inervasi ya. Kembali lagi median nerve dia menginervasi apa ya, 1, 2, 3 dan sebagian 4. Tapi ya itu orang hanya sadar kadang-kadang di jari 1, 2 dan 3. Oke, ini masih ada 2 deh ya, masih ada lower extremity examination sama masih ada spine examination ya, tulang belakang. Ini di sana sudah ini ya, 11.41 ya, Vikram ya. Tabe Dok, sudah 11.41 Dok, Tabe. Ya, sudah mau sholat Jumat kayaknya. Untuk 2 materi ini, insya Allah besok ya saya lanjutkan ya. Tabe Dok. Oke, ada yang mau ditanya deh untuk upper ekstremitas? Atau bingung ya, terlalu banyak ya? Memang terlalu banyak sih ini bahannya ya. Cuma nanti kalian lihat saja di modulnya, menyesuaikan ya. Karena untuk upper ekstremitas itu kebetulan saya yang revisi kemarin ya untuk modulnya, jadi mungkin lebih sinkron lah dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya untuk inferior sama tulang belakang itu yang bawakan Dokter Iksan sama Dokter Wahyudi mungkin lagi berhalangan. Tapi pada prinsipnya untuk lower nanti saya buat sedemikian rupa yang sesuai dengan modul ya. Ada beberapa modul mungkin yang tidak disertai gambar untuk mempermudah untuk materi pendahuluannya saya coba sertakan gambar ya. Tapi untuk modul mungkin gambarnya tidak sebanyak seperti materi ya, minimal kalian ada bayangan dalam melakukan pemeriksaan fisis ya, biar bukan hanya dinarasikan saja, bukan hanya baca saja terus bingung di daerah mana ya, bagaimana caranya buat ya, bagaimana buat Mike Murray, bagaimana buat Varus test dan segala macam. Vikram gimana? Saya silakan deh, ada yang bertanya sebelum saya akhiri ini materinya. Tapi Dok, mungkin sudah tidak ada pertanyaan Dok. Tapi Dok, bisa minta PowerPoint Dok, Tabe. Oh iya deh, nanti saya kirim sekalian semuanya ya, nanti kalau selesai kuliah besok ya. Oh iya Dok, terima kasih banyak Dok, Tabe. Oke, saya kembalikan ya ke ketua kelas, lebih dan kurangnya dalam materi ini. Mohon dimaafkan, semoga materi ini menjadi pengantar buat skill lab muskuloskeletal lah, bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.